Assalamualaikum teman, jumpa lagi dengan Edu di sini. Hari ini kita akan membahas tentang 7 fakta mengenai tumbuhan yang mungkin belum kalian ketahui. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Edu tunggu ya. 1, 2, oke, selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha kiwanun daniyah wa jannatin min a'nabin wa zaytuna wa rummana mushtabihan wa ghayra mutasyabih unzuru ila thamarihi idza asmara wa yan'ih inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Nah teman, ayat Al-Quran tadi menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan tumbuhan. Kali ini pun kita akan membahas 7 fakta unik tentang tumbuhan. Yuk kita simak. Yang pertama, tumbuhan memiliki otak. Otak yang dimaksud pada tumbuhan bukan otak dalam wujud organ yang sebenarnya ya. Otak pada tumbuhan berupa ujung akar dan juga bagian meristem yang mengatur semua kerja sel saat mengangkut bahan makanan, lalu mengolah dan menyebarkan hasilnya ke seluruh bagian batang hingga menjadi bunga dan buah. Bahkan, menurut penelitian Daniel Chomowitz menemukan bahwa tumbuhan memproduksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin yang ada pada tubuh manusia. Nah, hebat sekali bukan? Yang kedua, mampu melindungi diri sendiri. Seperti manusia dan hewan, jika menemukan bahaya, maka manusia dan hewan akan menghindar atau bertahan sekuat tenaga. Hal semacam ini juga ternyata juga dimiliki oleh tumbuhan di alam liar. Contohnya pada bunga mawar. Bunga mawar memiliki duri untuk pertahanan diri. Selain itu juga, beberapa tumbuhan memiliki pertahanan diri berupa lendir, bahkan lem. Seperti yang kita temukan pada kubis Brusel. Jika ada serangga yang meletakkan telur di atas daunnya, maka secara otomatis lendir mengubah komposisi kimianya. Dampaknya, telur tidak akan bisa menetas karena mengalami kerusakan sel. Hebat sekali bukan? Yang ketiga, mampu mengirim sinyal bahaya ke populasinya. Salah satu tumbuhan yang mampu hidup di lingkungan yang ekstrim adalah akasia. Akasia yang sering dimakan oleh jerapah ini biasanya akan langsung mengirim sinyal bahaya kepada akasia lainnya, yaitu dengan mengeluarkan zat tanin atau zat rasa pahit. Zat tanin inilah yang akan menyebar dibawa oleh angin, lalu memberitahu akasia lain untuk segera memproduksinya juga. Yang keempat, memiliki mata untuk menerima cahaya. Teman, kita pasti mengira untuk melihat cahaya kita memerlukan mata, karena tanpa organ ini melihat adalah sesuatu yang sangat mustahil. Namun, tumbuhan yang tak memiliki mata secara nyata juga melihat sebuah cahaya yang datang dan mengenai batangnya. Tumbuhan memiliki banyak sekali reseptor cahaya dan bekerja dengan sangat baik. Reseptor inilah yang membuat tumbuhan tumbuh dengan baik atau mengalami kelainan. Selain itu, reseptor inilah yang bertugas mengumpulkan cahaya matahari untuk digunakan sebagai bahan bakar fotosintesis. Yang kelima, memiliki memori. Seorang ilmuwan bernama Monica Gaglio melakukan percobaan dengan tumbuhan putri malu. Ia memegang tumbuhan itu beberapa kali, hingga membuat tanaman putri malu itu berhenti menguncup meski beberapa kali disentuh Monica. Akhirnya, ia membuat sebuah dugaan jika tumbuhan sebenarnya memiliki sebuah memori. Sesuatu yang diulang-ulang dan terbukti tak memberikan bahaya akan diabaikan oleh putri malu. Ia menyimpan memori instan itu hingga saat ada rangsangan baru yang masuk, ia bisa tahu apakah itu berbahaya atau tidak. Yang keenam, mampu berkomunikasi. Kita mungkin menganggap jika tumbuhan tak bisa berkomunikasi karena tak bisa bergerak atau bahkan bicara.
Namun nyatanya, tumbuhan mampu melakukan komunikasi dengan baik kepada sesamanya. Mereka kadang mengeluarkan semacam feromon untuk memberitahu akan adanya bahaya. Selain itu, mereka juga kadang mengeluarkan enzim tertentu yang merupakan wujud dari sebuah tangisan. Jika tumbuhan menangis dengan caranya, maka predator seperti serangga akan menghindar. Mereka akan pergi dan beralih ke tumbuhan lainnya. Selain menangis, mereka juga bisa berteriak dengan sangat kencang dan membuat banyak sekali serangga pergi. 7. Memiliki sebuah perasaan. Disadari ataupun tidak, tumbuhan sebenarnya memiliki sebuah perasaan sama halnya dengan manusia dan hewan. Beberapa tumbuhan bisa mengalami stres jika mengalami perlakuan yang tidak baik. Misalnya, jika tumbuhan dicabut dan akan ditempatkan ke lokasi yang baru, mereka akan mengalami stres dan tidak mau berbunga hingga berbuah. Itulah tadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 7 fakta unik mengenai tumbuhan. Nah, kita telah belajar bahwa tumbuhan pun merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berbeda dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, perlakukanlah tumbuhan dengan baik ya. Jaga terus kelestariannya dan jangan pernah merusaknya. Sekian dulu ulasan kita hari ini. Dukung terus channel Ummah Edu ya.